Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin di sini. Saya akan membahas tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Materi saya pada hari ini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Tujuan yang Maha Esa dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna dan dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multifungsional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara proporsional maupun sosial. Dalam kenyataannya, kemampuan fungsional manusia di atas dapat dilakukannya secara simultan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk spiritual. Namun juga manusia dengan kecerdasannya sebagai memisahkan fungsi tersebut berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan serta kondisi sosial yang mengitarinya. Fungsi-fungsi sosial manusia lahir dari kebutuhan akan fungsi tersebut oleh orang. Dengan demikian produktivitas fungsional dikendalikan oleh berbagai macam kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing secara individual maupun kelompok. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka perlu adanya perilaku selaras yang dapat didapat dengan masing-masing manusia. Penyelarasan kebutuhan dan penyertaan kebutuhan individu, kelompok, dan kebutuhan sosial atau lainnya menjadi konsentrasi ulama pemikiran manusia dalam masyarakat yang beradab. Sosial berpendapat bahwa tindakan awal dalam penyelarasan fungsi sosial dan berbagai kebutuhan manusia diawali oleh dengan melakukan interaksi sosial atau tindakan komunikasi satu dengan lainnya. Sebagai dijelaskan oleh sosiologi bahwa komunikasi menjadi unsur terpenting dalam seluruh kehidupan manusia. Dominasi perspektif ini dalam sosiologi yang begitu luas dan mendalam, maka lahirlah kebutuhan untuk mengkaji kekhususan dalam studi-studi sosial yang dinamakan sosiologi komunikasi, yaitu perspektif kajian sosial tentang aspek-aspek khusus komunikasi dalam lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya, dan dunia. Sehubungan dengan itu, beberapa konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang sosiologi komunikasi, communication, dialektika merupakan konsep penting yang kemudian melahirkan studi-studi interaktif serta terkait satu sama lain, sehingga melahirkan studi-studi interrelasi yang penting untuk dibicarakan di sini, sekaligus juga sebagai ruang lingkup dalam studi sosiologi komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi saya pada hari ini tentang manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.